Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, idz bi dzikrihi tatma'innul qulubu wal fuad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah syahadatan satiratan min shamimil fuad narju bihan najata yaumal mi'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini bila nafad, amma ba'd. Fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbikum bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Jalsatul Itsnain, dari mana saja Bapak Ibu datang, dari Sukoharjo ataupun dari Solo, dari Klaten, atau dari mana saja, juga para santri dan santriwan santriwati yang baru saja liburan. Alhamdulillah. Bagaimana liburan di rumah? Senang? Liburannya sudah cukup apa belum? Kalian di rumah itu orang tua senang apa susah? Senang. Banyak orang tua itu susah karena anaknya di rumah. Satu hari pertama senang, wah disambut, dirangkul-rangkul, wah nah alhamdulillah, alhamdulillah kamu sehat, sudah hafal berapa, bagaimana di pondok kamu kerasan, ditanya, orang tua senang sekali. Wah. Ya Allah, kami percaya bahwa Al-Quran adalah kalammu, adalah kitab yang engkau turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk memberi petunjuk kepada manusia semuanya mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Maka ya Allah, kami mohon petunjukmu pada malam hari ini. Kami akan ayat apa yang akan kami bahas pada malam hari ini untuk membimbing kami semua menjadi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka ala hadaini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya. Sekarang
Baca sholawat 3 kali dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, Samsudin, kamu buka, terserah, depan, belakang, tengah, terserah. Buka saja. Bismillah. Ya. Kamu lihat sebelah kanan atas. Sebelah kiri atas. Sebelah kiri atas. Kiri atas yang mana? Ya. Itu surat apa? Al-Hajj. Ya, kamu buka juga apa itu? Kamu buka ayat berapa? Surat Al-Hajj. Fajri buka ayat berapa? 65. Ya, silahkan kamu baca ayatnya pakai mic biar didengar semuanya. Nanti Fajri yang membaca terjemahnya. Satu ayat kamu baca, Fajri membaca terjemahnya supaya didengar semuanya. Ini petunjuk untuk kita. Ya. Ada mic itu? Ya, kamu baca. Ya. Ayo Samsudin dulu membaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shinnya kurang besar. Kurang besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis ardi wal fulk. Anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah. Ya, kamu baca artinya. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Ya. Teruskan. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. Dan Dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh manusia itu sangat kufur nikmat. Terus. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan, maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu, sungguh engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun.
Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan. Allah yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fi takhtalifun. Allah Subhanahu wa taala akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya. Terus Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lidh-dhalimina min nasir. sebentar, dalam membaca dha, ta, dha itu tebal. Wa ma lidh-dhalimi, bukannya wa ma lidh-dhalimina. Wa ma lidh-dha, dia punya sifat itbaq, ya. Ya, sifat itbaq. Nah, ulangi. Wa ma lidh-dhalimin, kurang besar. Wa ma lidh-dha, bukan hanya dha, enggak, dha. Suaranya tebal dan merapat ke langit-langit. Ulangi. Wa ma lidh-dhalimina min nasir. Ya, masih kurang sebenarnya ya, tapi timbangannya rampung-rampung. Terus. Dan mereka menyembah selain Allah tanpa dasar yang jelas tentang itu, dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafarul munkar yakaduna yastuna bil ladina yatluna 'alaihim ayatina qul afa unabbiukum bisharim min dalikum annar wa'adallahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepada mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka. Allah telah mengancamkannya neraka kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, alhamdulillah. Ini berarti Allah memilihkan kita beberapa ayat yang kita baca, yang telah dibaca tadi oleh Ananda Samsuddin. Alhamdulillah, Ananda Samsuddin ini sudah dihatami, selesai hafalan 30 juz. Dan juga Ananda Fajri ini juga sudah hatam 30 juz. Alhamdulillah. Tinggal ini mematangkan lagi, dan alhamdulillah sudah membantu mengajar. Ya, semoga ilmunya bermanfaat,
semoga ilmunya barokah, dapat digunakan untuk mengajar sebanyak-banyaknya. Nah, ayat-ayat yang tadi dibaca, di antaranya yang terpenting mengajari kita untuk berdakwah. Ayat yang mengajari kita berdakwah. Setiap orang Islam harus bisa berdakwah, karena pekerjaan pokok menjadi orang Islam sebenarnya adalah, salah satunya adalah dakwah. Allah menciptakan manusia ini untuk 3 tujuan. Manusia umat Rasulullah ini ada 3 tujuan. 1, untuk ibadah tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah dipelajari. Bagaimana ibadah ini yang terpenting adalah iman kepada Allah, itu ibadah. Kamu percaya tidak ada Tuhan kecuali Allah, itulah ibadah. Kamu percaya, kamu yakin. Nah, ibadah itu wujudnya rukun Islam itu. Rukun Islam yang berkaitan dengan keimanan dijabarkan lagi menjadi rukun iman. Ibadah itu rukun iman, rukun Islam, dan nanti juga al-ihsan. Ini manusia menjadi manusia beribadah kepada Allah, 3 perkara ini: Islam, iman, dan ihsan. Itu ibadah. Yang kedua, tugas manusia yaitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya menjadikan di muka bumi ini khalifah. Kita ini diciptakan oleh Allah sebagai manusia untuk menjadi khalifah. Tidak akan bisa menjadi khalifah kalau tidak beribadah. Tidak akan menjadi khalifah kalau tidak beriman kepada Allah. Menjadi khalifah itu apa? Khalifah itu wakil Allah. Khalifah. Sayyidina Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah. Itu wakil Rasulullah. Sesudah Rasulullah wafat, maka khalafahu Abu Bakar, menggantinya atau mewakilinya. Siapa yang mewakili? Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar khalifahnya Rasulullah, khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia secara keseluruhan dikehendaki oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk menjadi khalifah. Kalau ibadah tadi iman kamu pelajari di pondok, ada rukun iman, rukun Islam. Nah, kamu belajar bagaimana sholat, bagaimana puasa, hukum-hukumnya dipelajari semuanya. Setelah itu kamu menjadi khalifah Allah. Menjadi khalifah Allah mempelajari akhlak dalam Islam, mempelajari akhlak dalam Islam, sehingga kalian tidak sombong, kalian menyayangi manusia, kalian saling tolong menolong. Itu namanya menjadi khalifah di muka bumi. Menyayangi makhluk-makhluk Allah, karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang,
kamu juga mewakili kasih sayang Allah. Allah itu maha adil, kamu mewakili berbuat adil, mewakili Allah berbuat adil di tengah-tengah manusia. Itu namanya menjadi khalifah Allah. Nah, yang ketiga menjadi penerus dakwah Rasulullah. Menjadi penerus dakwah Rasulullah. Menjadi khalifah, kamu harus bisa. Menjadi penerus dakwah Rasulullah, itulah tugas khusus umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas khusus umat Rasulullah itu adalah dakwah. Kalau umat-umat sebelum Rasulullah itu tidak diwajibkan dakwah. Karena apa? Karena masih ada nabi lagi akan diutus. Ada nabi lagi akan diutus. Tapi khusus untuk umat Rasulullah, karena tidak ada nabi lagi yang diutus, maka umat Islam semuanya wajib berdakwah. Nah, ini salah satu cara berdakwah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dibaca tadi, alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an. Ini ayat yang tadi dibaca, tapi ini saya ambil dari satu ayat sebelumnya. Satu ayat sebelumnya, surat Al-Hajj, ayat berapa itu Ustaz Rasid? Enggak begitu kelihatan. Yang tadi dibaca 66. Oh, yang tadi 65, berarti ini itu ada 64, 63, berarti 63. Jadi 63, ayat 63. Allah memberitahu, alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an. Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah telah menurunkan dari langit air. Fatusbihul ardu, maka bumi menjadi muhdarrah, menjadi hijau. Innallaha latifun khabir. Allah itu latif, maha lembut. Latif itu lembut, mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang tersembunyi-tersembunyi, Allah tahu. Kalian lebih suka tanah itu hijau, apa itu tempat itu hijau apa kering? Hijau apa kering? Kamu datang suatu tempat kering semuanya, nggak ada pohon-pohon. Kalau ada pohon kering semuanya. Kamu mana lebih suka datang satu tempat yang di situ pohon-pohon hijau, ada bunga-bunganya, ada buahnya? Mana lebih suka? Allah tahu, Allah buat itu hijau. Wabil khusus bangsa Indonesia ini terkenal, negara Indonesia ini di seluruh dunia itu negeri yang dikatakan sebagai potongan surga, cuwilan surga. Indonesia ini negeri yang indah sekali, Masya Allah. Tidak ada dingin-dingin sekali, nggak ada. Tidak ada itu panas sekali, nggak ada. Panas ya agak panas, nggak seperti India. India itu kalau musim dingin ya, Masya Allah, Ustaz Rasid sudah pernah ngerasakan. Itu kalau pas musim dingin itu menginjak lantai aja nggak kuat. Kamu kuat di sini menginjak lantai? Ada enggak satu bulan di mana kamu nginjak lantai masjid nggak kuat? Oh, kalau di sana ada nginjak lantai masjid waktu maghrib itu saja sudah enggak kuat, saking dinginnya. Mau apa meneh hadus. Tapi Masya Allah,
musim dingin itu air yang keluar dari dalam tanah itu hangat. Iya, Ustaz. Jadi air yang keluar dari dalam tanah itu ada pompa ini, itu hangat itu, masya Allah. Jadi kalau mandi pakai air yang keluar dari tanah itu hangat. Neng bar kuwi, wah bar kuwi ya. Kalau sudah diandui gini, wah, masya Allah. Nah, Indonesia ini tanahnya sangat indah sekali. Maka kalau Allah mengatakan fatusbihul ardu muhdharrah, maka bumi menjadi hijau. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Maha Latif. Latif itu artinya lembut. Lembut itu mengerti kebutuhan makhluk yang lembut-lembut. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latif, latif. Jadi kalau membaca latif kan ya latif, ya latif, ya latif, tidak seperti tak begitu, tapi ta. Ya latif, ya latif, ya latif. Nah, itu namanya santri itu kalau ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ini seperti enggak pernah belajar. Ya latif, ya. Ya latif. Innallah latif, latifum bi'ibadi. Allah itu maha latif. Latif itu lembut. Lembut di sini mengetahui kebutuhan hamba-hambanya. Maka Allah turunkan hujan, Allah jadikan hijau, karena Allah tahu. Laqad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Masya Allah, miliknya semua yang di langit dan di bumi. Maka Allah itu kaya. Dan apa yang ada di langit dan di bumi ini kalau dibandingkan dengan apa yang masih di dalam khazanah Allah, jadi ini yang sudah kelihatan, ini yang sudah diciptakan oleh Allah ini, kalau dibanding dengan apa yang belum diciptakan oleh Allah, dibanding dengan apa yang masih disimpan oleh Allah, itu seperti setetes banding lautan. Jadi Allah itu sangat kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Kaya dan terpuji. Ada orang kaya ning cetil, nah itu kan tidak terpuji. Kaya ning nganyelke, ada. Kaya ning suka menyakiti orang-orang miskin, ada. Tapi kalau Allah lahuwal ghaniyul hamid, kaya dan terpuji. Nah, Allah memberitahu lagi, ini dakwah itu begini ini. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah telah menundukkan untuk kamu apa saja yang ada di bumi, dan juga menundukkan al-fulka itu kapal, tajri fil bahri bi amrihi, yang mengalir, yang berjalan di laut dengan perintah Allah. Kalian pernah lihat enggak? Siapa yang rumahnya di pesisir pantai? Ada? Para pelaut itu kalau berangkat melaut itu malam hari. Angin malam itu nanti membawa kapal itu menjauh, sejauh-jauhnya ada anginnya. Angin nanti membawa kapal sejauh-jauhnya. Dan nanti kalau sudah mulai matahari terbit, anginnya berbalik arah, kembali ke darat. Jadi angin malam itu membawa jauh. Nanti kalau sudah muncul matahari, kembali kemana? Ke darat.
Jadi pas ini berangkat terus nanti balik kembali pas waktunya. Jadi pas pulang. Inilah waktu itu belum ada kapal laut, ada kapal api, belum ada. Adanya kapal layar, berlayar dengan angin. Masya Allah. Ternyata di laut itu ada enggak sesuatu yang bermanfaat untuk manusia? Ada enggak? Banyak sekali. Ada ikan-ikan, Masya Allah, beribu-ribu jenis ikan. Ikan itu kok enggak habis ya di laut ya? Tahu enggak? Kenapa ikan enggak habis di laut? Padahal setiap orang, kamu itu kalau pernah makan berapa ratus ikan laut yang pernah kamu makan? Bisa dihitung enggak? Enggak bisa, banyak ya enggak? Tapi kenapa kok enggak habis-habis? Oh, alhamdulillah, ikan itu oleh Allah itu dibuat. Satu ikan itu sekali hamil berapa puluh ribu ikan yang bisa dilahirkan dari satu ikan. Sekali hamil itu ikan itu ada yang bisa sekali itu 100.000. Ada yang bukan dari 100.000, 1 juta ikan, satu ikan. Maka ikan udah habis-habis. Kalian pernah makan telur ikan? Jadi kalau kamu makan telur ikan itu kalau jadi ikan itu kira-kira 10 ribuan. Itu kamu makan untuk kamu sendiri. Jadi kalau kita beli telur ikan di pasar, ada telur ikan yang bertelur kan ketangkap gitu ya, terus telurnya dijual. Kebetulan saya sering pesan kalau ada telur ikan tolong belikan. Terus kalau saya makan telur ikan saya pikir-pikir, ini kan kecil-kecil telurnya itu. Kadang-kadang saya pegang-pegang gini, saya hitung 1, 2, 3, wih banyak sekali. Berapa ikan ini yang saya makan? Oh, kalau kira-kira ikan itu melahirkan bayinya itu satu-satu, itu kira-kira gimana? Habis itu ikan, ya. Tapi alhamdulillah Allah dengan kuasanya itu, Masya Allah. Jadi para petani itu, para pelaut ke tengah itu sambil bawa jalannya dijalankan, terus nanti balik lagi jalannya juga dibawa lagi ke darat, itu sudah dapat ikan ratusan ikan, bahkan ribuan. Wah, apalagi yang pakai kapal-kapal sekarang ini, wah ada yang kapal pukat harimau, wah itu dapatnya Masya Allah banyak sekali. Kadang-kadang ya yang bahaya yang tidak boleh itu sebenarnya nyetrum pakai strum, mencari ikan pakai strum itu akhirnya bayi-bayi ikan mati semuanya. Sak bayi-bayinya lah, itu akan merugikan ekosistem. Ya, ini Allah mengajari kita cara berdakwah, dan Allah mengingatkan wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi, dan Allah memegang langit supaya tidak jatuh. Bagaimana kalau langit itu jatuh? Pernah enggak langit jatuh? Memang langit secara umum jatuh tidak, tapi Allah mengingatkan, di Rusia pernah ada batu yang jatuh, lebarnya seperti lapangan. Untung jatuhnya di padang pasir, jatuh, tapi di tengah padang pasir, selebar lapangan. Itu hanya untuk mengingatkan, hei manusia, ini baru saya turunkan cuilan dari bintang. Kira-kira kalau dijatuhkan sebesar Pulau Jawa itu kira-kira gimana? Padahal bintang-bintang itu besarnya Masya Allah jauh lebih dari itu. Kalau kira-kira bulan sama bumi itu tabrakan itu gimana? Maka nanti kalau hari kiamat Allah sudah tinggal nyebul saja,
Nah, gitu sudah. Wah, sudah munting semuanya itu. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibun wa idzal biharu fujjirat. Wah, sudah. Kalau sudah seperti itu, tapi Allah ini yang memegang langit itu supaya tidak jatuh. Innallaha binnasi laraufur rahim. Ini salah satu cara dakwah. Dakwah itu mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah, mengingatkan manusia bahwa Allah itu Rabb mereka, Rabbnya manusia. Rabbun itu apa? Rabbun itu yang nomor satu adalah Khaliqun. Apa? Khaliqun. Yang kedua Raziqun. Nah, ini Allah menceritakan kepada kita bahwa Allah itu Raziqun. Allah itu Raziqun, menurunkan dari langit hujan, menurunkan dari langit hujan, setelah itu tanah menjadi hijau. Itu namanya Allah Raziq. Allah memberi rizki. Dan Allah itu juga Rabb, itu artinya Raziq, Khaliq, Raziq, Malik, pemilik. Ini Allah sebutkan sebagai pemilik. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Anak-anak sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita mengenal Allah, ya, Allah itu mengenalkan diri kepada kita sebagai Rabbul Alamin. Apa? Rabbul Alamin. Jadi ada Rabbul Alamin, ada Rabb dan ada Alamin. Rabbnya siapa? Rabbnya siapa? Namanya. Rabbnya siapa? Namanya Allah. Alaminnya siapa? Alaminnya siapa? Tahu enggak? Apa saja selain Allah. Rabbnya siapa? Allah. Alamin siapa? Apa saja selain Allah. Rabb artinya apa? Ya, Rabb itu artinya pertama, supaya kamu tahu. Pertama, Khaliqun. Ya, apa? Khaliqun. Khaliqun artinya pencipta. Yang kedua, artinya Raziqun, yang memberi rizki. Nah, ini Allah menceritakan bagaimana memberi rizki. Raziqun. Yang ketiga, Allah itu Malikun, pemilik. Yang keempat, Allah itu Malikun. Malikun itu apa? Kalau Malikun pemilik, kalau Malikun raja yang berkuasa. Ada raja tapi bukan pemilik. Presiden itu hanya pemimpin, penguasa, tapi bukan pemilik. Siapa pemilik? Ya, pemilik sesungguhnya adalah Allah. Allah itu Khaliq, Razik, Malik, pendek. Yang kelima, Mudabbir. Apa? Mudabbir. Mudabbir itu artinya apa?
yang mengatur. Yang mengatur. Yang keenam, al-hafidh, yang menjaga. Al-hafidh, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Yang ketujuh, al-muhyi. Apa? Muhyi, yang menghidupkan. Alladzi khalaqal mauta. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, al-mumit, wal hayata, al-muhyi, al-mumitu, al-muhyi, wal mumit. Ada 8 makna ini. Ini perlu dibicarakan terus. Perlu dibicarakan terus. Beritahukan kepada manusia, dan kamu juga harus yakin. Barang siapa yang sungguh-sungguh hidupnya ini menjalankan perintah Allah, hidupnya itu tujuannya untuk Allah, yang dikerjakan hal-hal yang menjadi keinginan Allah, yang dikerjakan adalah kebaikan, dan kebaikan itu untuk Allah. Ada orang mengerjakan kebaikan tapi tidak untuk Allah. Orang sholat tapi riya, itu yang dikerjakan baik tapi bukan untuk Allah. Dia dakwah, ya dakwah baik apa tidak, tapi tujuannya supaya terkenal, itu juga tidak baik, berarti bukan untuk Allah. Barang siapa mengerjakan kebaikan, dan kebaikan itu dikerjakan untuk Allah, hidupnya untuk mengerjakan kebaikan. Kamu mondok itu kebaikan apa tidak? Kebaikan apa tidak? Kebaikan. Kamu membaca Quran, kebaikan apa tidak? Kebaikan. Berarti kamu membaca Quran itu menggunakan tanganmu memegang Quran, menggunakan mata membaca Al-Quran, menggunakan lisan untuk mengucapkan firman Allah, kalamullah. Itu kamu lakukan, namanya kamu mengerjakan kebaikan. Mengerjakan kebaikan itu bukan hanya kebaikan, tetapi kerjakan karena Allah. Kalau kamu mengerjakan karena Allah, oh jangan takut, kamu nggak usah mikir rizki. Siapa yang memberi rizki? Allah. Kalau kamu mengerjakan kebaikan, kamu nggak usah takut. Berbagai macam manusia ada yang bermacam-macam yang mereka lakukan. Allah yang mengatur. Manusia akan mengatur dengan cara mereka sendiri. Allah itu maha mengatur. Nanti Allah yang ngatur. Yang penting yang kamu kerjakan kebaikan. Jangan malas. Kalau malas beda urusannya. Bersungguh-sungguhlah. Rizki itu apa saja bentuknya? Rizki bentuknya apa? Makanan. Air itu rizki bukan? Buah-buahan rizki bukan? Istri rizki bukan? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Allah lah yang memberi rizki. Apa yang dibutuhkan Allah sendiri yang mengatur. Maka sebenarnya
mendekatkan diri kepada Allah, itu semua urusan selesai. Ada bahaya yang akan datang, siapa yang menjaga? Allah. Ada rekayasa manusia ingin mencelakakan kita, ingin mencelakakan siapapun, mereka tidak akan bisa mencelakakan karena Allah yang mengatur. Ada yang ingin mencelakai kita, Allah yang menjaga. Fir'aun itu membuat aturan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Fir'aun membuat aturan. Fir'aun itu berkuasa apa tidak? Tapi mana lebih berkuasa, Allah apa Fir'aun? Fir'aun membuat aturan semua bayi laki-laki harus dibunuh. Allah menunjukkan kehebatannya. Nabi Musa masih kecil, masih bayi, dimasukkan dalam kotak. Allah memerintahkan ibunya memasukkan dalam kotak, lalu dialirkan ke istana Fir'aun. Bisa membunuh Nabi Musa apa tidak? Bisa membunuh apa tidak? Tidak. Bukan membunuh, malah ngopeni. Iya enggak? Sebenarnya Fir'aun maunya apa? Membunuh, tetapi malah apa? Ngopeni. Fir'aun itu tahu ini Musa nanti yang akan membunuh saya, tahu. Ini Musa ini yang akan menggulingkan saya, tahu. Fir'aun berkata, "Uqtuluhu, bunuh." Tapi istrinya mengatakan, "La taqtuluh, jangan kau bunuh." Istrinya mengatakan, "La taqtuluh," Fir'aun mengatakan apa? "Uqtuluh." Allah menjaga Nabi Musa lewat istri Fir'aun. Akhirnya dibunuh apa tidak? Malah apa yang dikerjakan Fir'aun? Nabi Musa waktu itu nangis terus, tidak mau berhenti nangisnya, sampai Fir'aun bingung mencarikan orang yang bisa menyusui, tapi tidak ada yang bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya apa? Kakaknya Nabi Musa mengatakan, "Hal adullukum ala man yakfuluh?" Apakah boleh saya tunjukkan orang yang bisa ngopeni anak ini? Oh ya, bagus. Malah ya sudah, sekalian bawa ke sana, ditunjukkan. Kembali lagi kepada ibunya. Kembali lagi kepada ibunya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada ibunya Nabi Musa, nanti anakmu ini susui, kalau kamu takut lempar saja ke sungai. Allah berjanji, "Inna radduhu ilaiki," sesungguhnya kami akan mengembalikan Nabi Musa itu kepadamu. Saya akan mengembalikan bayi ini nanti kepadamu. Kalian dijanjikan oleh Allah berbagai kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Tapi ini janji ini kan mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, kan mungkin begitu. Bisa jadi nanti di akhirat, kita tidak tahu berapa lama lagi. Tetapi ini janji Allah yang sudah ditampakkan langsung. Pagi ibunya Nabi Musa melemparkan Nabi Musa ke laut dan Allah ke sungai. Allah mengatakan, "Inna raduhu ilaiki," kami nanti yang mengembalikan ini. Akhirnya sore malam Nabi Musa sudah balik lagi, balik kepada ibunya. Dan di situ Allah mengatakan, "Lita'lama anna wa'dallahi haqqun," supaya kamu tahu bahwa janji Allah itu benar. Maka kalau Allah itu Al-Hafidh, memang Allah sudah membuktikan. Kadang orang penean pohon, dia kepleset, tiba-tiba tangannya itu cepat ngambil. Sebenarnya yang menjaga siapa? Allah. Tapi menggunakan tanganmu. Allah memberikan
memberikan ilham kepadamu dengan cepat, tanganmu memegang, akhirnya kamu tidak jatuh. Siapa yang sesungguhnya menjaga? Allah. Kalau kita itu berpasrah diri kepada Allah, kalau kita ini mendekatkan diri kepada Allah, sudah nggak perlu takut apa-apa, karena yang memberi rizki adalah Allah, yang memiliki segala-galanya adalah Allah, yang menguasai adalah Allah, yang mengatur adalah Allah, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah, segala-galanya Allah. Nah, inilah anak-anak sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di antara cara dakwah adalah menjelaskan kepada manusia makna Rabbun, ya. Cara dakwah adalah menjelaskan makna Rabbun, jelaskan makna Rabbun. Sekarang manusia itu bisa tunduk, bisa taat kepada orang yang menggaji. Orang bekerja di kantor, pekerjaan kantor itu pekerjaan dia atau pekerjaan kantor? Orang yang bekerja umpamanya bekerja di pabrik Sritek umpamanya, itu yang dikerjakan kebutuhan pabrik apa kebutuhan orang yang bekerja itu? Kebutuhan apa? Kebutuhan pabrik apa kebutuhan orang? Orang yang bekerja di pabrik Sritek umpamanya, itu yang dikerjakan adalah kebutuhan orang itu atau kebutuhan pabrik? Kebutuhan orang. Jadi orang pergi ke pabrik terus masak nasi untuk dirinya sendiri, nggak ngerjakan tugas-tugas dari pabrik gitu. Terus nanti dia butuh untuk membuat jahit bajunya sendiri yang dijahit gitu. Apa bajunya pabrik? Apa? Bajunya pabrik apa bajunya orang itu sendiri? Pabrik. Berarti mengerjakan pekerjaannya siapa? Pabrik. Mengerjakan pekerjaannya sendiri, diusir. Jadi kamu itu nanti kalau kamu jangan ngelamar ke pabrik. Umpama ada orang ngelamar ke pabrik kerja, nanti dikasih tugas sama pabrik. Oh, nggak mau saya mengerjakan pekerjaan pabrik, maunya mengerjakan pekerjaan sendiri gitu. Tidak mengerjakan pekerjaan pabrik. Loh kok mau? Karena digaji. Ngerti? Karena digaji. Orang digaji saja gajinya 3 juta setiap bulan, dari pagi sampai sore masuk pabrik mengerjakan pekerjaan pabrik. Mengapa? Karena digaji. Kita ini digaji oleh Allah apa tidak? Digaji. Sekarang banyak orang yang tidak sadar kalau Allah itu menggaji manusia, ya? Maka banyak orang yang tidak taat kepada Allah. Oleh karena itu dakwah itu yang paling penting menjelaskan Allah itu Rabb, ya. Allah itu Rabbul alamin. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mencukupi, Allah lah yang memiliki, Allah lah yang menguasai, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, Allah lah yang menjaga. Ini kalau ini didakwahkan kepada manusia, manusia akan sadar. Dakwah kepada raja gimana? Kepada presiden, katakan Allah itu Malikal Mulki, pemilik kekuasaan yang sesungguhnya adalah Allah. Manusia yang mempunyai kekuasaan, kalau kekuasaannya dicabut oleh Allah maka hilang kekuasaan. Kepada orang kaya, bahwa Allah lah yang maha kaya, pemilik segala-galanya adalah Allah. Kepada petani, jelaskan Allah lah yang memberi rizki. Untuk menjelaskan kepada petani, Allah bercerita, afara'aitum ma tahrusun. Terus, antum tazra'unahu am nahnuz zari'un.
Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Petani, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, dan seterusnya. Itulah diantara cara kita berdakwah. Kalian jangan berhenti berdakwah, bicaralah kebesaran Allah, berarti membicarakan bahwa Allah itu Rabbul Alamin, ya. Dan Allah itu juga mempunyai sifat-sifat baik, terutama sifat Ar-Rahmanir Rahim. Ya, alhamdulillah, semoga ada manfaatnya. Nah, sebenarnya ada banyak ayat yang dibaca tadi, tetapi saya rasa perlu saya tekankan bagaimana kita berdakwah, kita mengajak manusia kepada Allah. Semoga hal ini bermanfaat. Kalian menghafal Al-Quran untuk mengetahui bagaimana Allah mengajak manusia mengenal dirinya. Kalian menghafal Al-Quran, maka hayati, fahami, sehingga ayat-ayat Al-Quran itu nanti bisa kamu sampaikan kepada siapapun, ya. Karena selain kamu belajar, kamu juga harus menyampaikan, ya. Semoga kalian menjadi orang-orang yang nanti bisa mendakwahkan Al-Quran, masuk surga bersama Al-Quran, mendapat syafaat dari Al-Quran, mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.